Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Penyidik KPK disebut terpaksa periksa Anies karena ada perintah dari pimpinan. Pimpinan KPK diduga memerintahkan penyidik untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Para penyidik dikabarkan terpaksa memanggil Anies pada Selasa lalu 21 September lantaran enggan terlibat masalah dengan para petinggi KPK. Selama sekitar 5 jam, Gubernur DKI Anies Baswedan diperiksa oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa lalu. Anies hadir di kantor KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019. Anies mengaku dicecar 8 pertanyaan oleh penyidik tentang substansi dugaan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar 152,5 miliar rupiah itu. Pertanyaan menyangkut landasan program seputar peraturan yang ada di Jakarta, begitu kata Anies kepada wartawan. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 5 tersangka dalam perkara kasus tanah di Munjul. Mereka adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuene, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar, dan juga Korporasi PT Adonara Propertindo. Berdasarkan informasi dari KPK, kasus korupsi ini bermula pada awal Maret tahun 2019. Adonara Propertindo dan juga Aldira Berkah Abadi Makmur menawarkan tanah seluas 4,2 hektar di Munjul kepada Saranajaya. Rencananya tanah tersebut akan dibangun menjadi rumah DP 0 rupiah sesuai dengan janji kampanye Anies. Namun rupanya tanah itu masih menjadi milik kongregasi suster-suster Cina, Cinta Kasih Coralus Borromeus. Pada akhir Maret lalu, Tommy, Anja, dan Rudi membeli tanah tersebut dengan harga 2,5 juta rupiah per meter atau total 104,8 miliar rupiah. Kemudian ketiganya menawarkan lahan tersebut kepada Saranajaya dengan harga 7,5 juta rupiah per meter atau total 315 miliar rupiah. Penyidik sendiri menduga kedua perusahaan itu bermain mata dengan Yuri dengan membuat negosiasi harga fiktif hingga muncul kesepakatan harga 5,2 juta per meter persegi atau total 217 miliar rupiah. Selanjutnya secara bertahap Saranajaya mentransfer uang tersebut ke Adonara Propertindo. KPK juga memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi pada hari yang sama. Adapun Prasetyo kebagian 7 pertanyaan dari penyidik. Menurut politikus PDIP itu, penyidik Komisi Anti Rasuah mencecar soal mekanisme penganggaran di DKI Jakarta, dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan umum anggaran, hingga rencana kerja pemerintah daerah. Begitu kata Prasetyo. Berdasarkan penelusuran, berkas perkara para tersangka korupsi tanah di Munjul hampir selesai. Dalam waktu dekat, penyidik akan mengirim pemberitahuan berkas penyidikan yang telah lengkap kepada jaksa penuntut. Seorang narasumber menyebutkan pemanggilan Anies dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, sekadar untuk melengkapi berkas para tersangka. Dengan kata lain, sekadar membahas mekanisme penganggaran yang sudah dijelaskan oleh saksi-saksi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dipanggil sebelumnya. Sumber tersebut menyebutkan, sejak awal KPK tidak punya rencana untuk memanggil dan memeriksa Gubernur Anies Baswedan. Alasannya, penyidik tidak menemukan keterkaitan Anies dengan perbuatan material para tersangka. Ada perintah dari pimpinan dan juga struktural. Begitu kata sumber tersebut pada hari Kamis kemarin 23 September. Alhasil penyidik pun juga melayangkan surat panggilan kepada DKI 1 itu. Keputusan tersebut diambil lantaran penyidik tidak mau terlibat masalah dengan pimpinan. Karena tidak mau ribut dengan pimpinan karena menolak terus. Akhirnya dipanggil di akhir masa penyidikan dibarengi pemanggilan Ketua Banggar yaitu Ketua DPRD. Begitu kata sumber tersebut. KPK juga belum memberikan tanggapan perihal cawe-cawe pimpinan KPK dalam pemanggilan Anies Baswedan. 3 pimpinan KPK itu adalah Lili Pintauli Siregar, Nurul Gufron, dan juga Alexander Marwata. Tak merespon pesan singkat yang dikirim oleh redaksi Tempo pada hari kemarin. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan Anies dan juga Edy secara umum diperlukan oleh penyidik untuk mengkonfirmasi proses usulan anggaran. Salah satunya tentang penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Saranajaya.
Saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Saranajaya yang kemudian diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP 0 rupiah. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman mengatakan pemanggilan Anies oleh KPK itu merupakan keputusan yang wajar, sebab sebagai gubernur Anies punya tanggung jawab dalam penggunaan duit anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tidak apa-apa kalau pimpinan KPK meminta Anies untuk dipanggil, malah bagus untuk klarifikasi. Begitu kata Boyamin saat di Bumi pada hari kemarin. Menurut Boyamin sendiri, pemanggilan Anies pada Selasa lalu justru menjadi keputusan yang tepat bagi KPK dan juga Anies Baswedan. Sebab hal itu membuktikan bahwa KPK tidak ada kesan untuk melindungi Gubernur Anies dari kasus korupsi tanah di Munjul. Sebaliknya, Anies juga punya kesempatan untuk menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus tersebut. Justru semakin terang, menurut saya KPK dan Anies sama-sama benarnya. Begitu kata Boyamin. Banyak pengamat politik berpendapat Anies Rashid Baswedan bakal kehilangan panggung politik pasca berakhirnya masa tugas Gubernur Anies pada Oktober 2022. Sebagai gubernur terpopuler, bukan hanya Gubernur Anies yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022. Total ada 24 gubernur yang akan berakhir tahun 2022 dan 2023. Termasuk 2 gubernur populer yaitu Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2023. Sementara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berakhir pada awal 2024. Dari sinilah posisi Menteri Dalam Negeri menjadi sangat strategis. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 Ayat 8 disebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan demikian, pilkada tahun 2022 dan 2023 ditiadakan, termasuk pemilihan gubernur DKI Jakarta. Andai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak diubah, DKI Jakarta selama 2 tahun akan dipimpin oleh pejabat gubernur. Sosok Anies Baswedan memang membuat ketar-ketir pemilik modal dan elit politik tertentu yang selama ini kepentingannya dihabisi oleh Anies Baswedan. Proyek reklamasi Teluk Jakarta contohnya. Pertarungan politik Anies Baswedan versus para pemilik modal dan elit politik tertentu yang sering disebut the big power diuji melalui batalnya RUU Pemilu dan juga RUU Pilkada serentak dibahas oleh DPR tahun 2020 kemarin. The big power selama ini dinilai gagal menjatuhkan Anies Baswedan dengan berbagai serangan. Prediksi Anies Baswedan tetap akan punya panggung politik setelah purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Justru Anies Baswedan malah lebih leluasa mengkonsolidasi nasional, memperkuat dukungan rakyat dengan berkeliling Indonesia. Apalagi event Formula E jadi digelar tahun depan, Juni 2022. Tentu saja ini akan melambungkan nama Anies Baswedan, tidak saja untuk tingkat nasional, bahkan secara mendunia. Inilah yang menjadi kegelisahan mereka yang membuat tidak bisa tidur nyenyak.